ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Hersman Arif, bersama dengan partner saya Mbak Agi, bisa menemui Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan mudah-mudahan Anda tetap semangat. Tapi Mbak Agi, kita mesti mulai kabar duka ya. Ini dari saudara-saudara kita di Palestina, terutama Hamas ya Mbak Agi, karena pimpinan dari Hamas, yakni almarhum Ismail Haniyah itu tewas ditembak oleh Israel, di diserbu ya Mbak, ketika dia sedang berada di Teheran usai menghadiri pelantikan presiden baru Iran tuh Mbak. Ini luar biasa cerita tentang Ismail Haniyah ini, karena sebelum dia sendiri yang jadi korban pembunuhan dari Israel itu kan keluarga besarnya itu, anak dan cucunya itu ya, belasan yang juga dibunuh oleh Zionis Israel, Mbak Agi. Iya, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini luar biasa sekali kabar ini, Mas Herzo. Ini menjadi trending topik di X ya, di Twitter. Dan kita ingat bahwa baru saja itu Pak Yusuf Kalla menemui Ismail Haniyah ya di Qatar pada tanggal 12 Juli yang lalu. Jadi sekitar 2 pekan yang lalu lah. Dan kemudian Pak Yusuf Kalla ketika itu menginginkan gitu agar bersatu ini antara Fatah dan Hamas. Dan kemudian hanya berselang mungkin sekitar 1 pekan itu terjadi pertemuan di Cina dan kemudian terjadi kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas tewasnya almarhum Ismail Haniyah. Haniyah seorang pejuang Palestina di Gaza. Dia mempunyai kepemimpinan yang kuat di kalangan Palestina. Dalam 3 minggu lalu saya bertemu beliau di Doha. Dan dalam pertemuan tersebut sebenarnya dia sangat ingin mencapai kedamaian dan penyelesaian yang adil di Palestina. Dia menunggu saya selalu menyampaikan agar mereka bersatu dulu, dan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dia ingin menyelesaikan itu dengan Fatah, dengan baik dulu di Beijing, dan dia mengharapkan juga nanti dia bisa berkunjung ke Indonesia bersama-sama dengan Fatah setelah mengunjungi Beijing. Namun ya tentu Allah memanggilnya rahmatullah hari ini di Teheran, dan tentu apabila meninggal maka kita mengharapkan juga cita-cita beliau untuk kedamaian di Palestina dapat dicapai. Mudah-mudahan ini dapat, walaupun perang sudah demikian kerasnya di sana, kita berdoa semua agar arwah beliau diterima di sisinya dan kedamaian akan dicapai di Palestina. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kemudian di tengah ada harapan yang seperti itu, persatuan di antara faksi-faksi di Palestina sendiri, kemudian Ismail Haniyeh ini gugur terbunuh begitu dalam sebuah operasi, saya rasa operasi intelijen yang sudah disiapkan dengan sangat detail begitu. Dan ini kabarnya masih ini Mas Hersu, sebelumnya saya juga menyangka bahwa dia itu ditembak ya bersama satu orang pengawalnya. Tapi kabar terakhir ini rupanya dia kan memang memiliki kantor atau rumah begitu di Teheran gitu, karena memang dia mendapatkan privilege begitulah. Dia juga memiliki rumah dan kantor di Qatar gitu, karena memang pemerintah Qatar bersedia untuk melindungi dia begitu kan. Dan begitu juga dengan di Teheran, di Iran begitu, dia menghadiri pelantikan presiden Iran yang baru, dan dia juga memiliki rumah dan kantor di situ. Dan kabar terakhir rupanya itu air strike begitu Mas Hersu, jadi berupa serangan udara, kemungkinan itu dibom. Itu saya lihat di Al Jazeera begitu. Jadi emang ini kita masih simpang siur ya. Ya. Kemudian drone ya, operasi-operasi drone seperti itu ya biasanya ya. Iya, biasanya seperti itu begitu. Tapi dengan sasaran yang sangat detail begitu ya, karena yang terbunuh adalah dia dan satu orang pengawalnya. Saya tidak tahu apakah ada korban lain. Tapi yang jelas kalau kita ingat, Ismail Haniyeh ini memang seorang pemimpin politik yang luar biasa begitu. Kalau seperti kata Mas Hersu, memang keluarganya itu banyak yang gugur terbunuh, itu memang terakhir itu dia mengungkapkan bahwa ada 60 anggota keluarga besarnya itu yang sudah terbunuh sejak tanggal 7 Oktober 2023, sejak terjadi perang antara Palestina dan Israel. Dan pada tanggal 10 April kalau tidak salah ya Mas Hersu, yang di mana dia pada sebuah pertemuan di Qatar begitu, terus kemudian dipanggil oleh pengawal atau ajudannya begitu bahwa ada kabar duka begitu. Dia kemudian berdiri bangkit, dia keluar ruangan dan kemudian diperlihatkan gitu mendapatkan kabar dari Gaza bahwa 3 putranya, tiga-tiganya laki-laki dan sejumlah cucunya, ada yang mengatakan cucunya jumlahnya 3 juga, tapi ada yang mengatakan ternyata secara keseluruhan itu ada 10 orang pada saat yang sama itu, yaitu 3 putranya dan juga para cucunya tersebut tewas dalam serangan udara di sebuah kamp di Gaza Utara. الله يسهل الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم يعني ان شاء الله ربنا يسهل يلا ليش كمل ربنا يسهل. Dan luar biasanya Ismail Haniyeh ini mengatakan bahwa semoga mereka meninggal begitu dalam mendapatkan Gaza begitu ya, sama seperti korban-korban di Gaza lainnya. Dia mengatakan seperti ini, bahwa nyawa dari anak dan cucu saya itu tidak lebih berharga dari nyawa anak-anak Gaza yang terbunuh begitu. Jadi tidak ada istimewanya. Dan selama ini mereka yang yang pro Israel atau kemudian yang ingin menjelekkan begitu ya Mas Yesu, posisi Ismail Haniyeh yang lebih sering di Qatar ini mengatakan bahwa ya dia enak-enakan ada di Qatar begitu dengan segala fasilitasnya begitu. Sementara sementara orang-orang di Gaza tetaplah di Gaza dan menjadi korban dari berbagai serangan Israel. Tapi sesungguhnya memang dalam sebuah situasi yang seperti ini kan memang harus ada yang berada di luar yang melakukan perundingan, yang melakukan negosiasi dan sebagainya, dan hanya bisa dilakukan di luar Gaza. Orang akan sulit untuk menemui dia di Gaza, dan sebagai buktinya adalah semua anak dan cucunya tetap tinggal di Gaza dan bahkan menjadi korban begitu. Ya, ini kan memang dia faksi politiknya ya, yang diplomasi pemimpin politik internasional gitu, dan insya Allah ini sahid ya Mbak, seperti juga semua korban di Gaza, dan ini makin membuka mata dunia. Saya ini betapa jahatnya rezim Zionis di Israel itu, dan makanya saya kira wajar kalau kemudian banyak sekali orang di Indonesia juga marah ketika kita tahu kemarin ada 5 anak muda NU yang coba-coba jadi sok jagoan, jadi pahlawan, menjadi seolah-olah mau jadi penengah perdamaian antara Israel dengan Palestina, padahal mereka kan cuma hanya jadi alat saja gitu ya Mbak, bagi jadi alat propaganda dari Zionis.
Jadi tapi saya yang tentu saja yang kita pasti khawatirkan ini eskalasi di Timur Tengah, ini di kawasan itu akan makin meningkat dan ini bisa memicu ketegangan global yang luar biasa nih, kematian atau syahidnya dari Ismail Haniyah ini, Mbak Agi. Iya, betul sekali. Sudah banyak yang meramalkan ya Mas Hersu bahwa akan timbul perang dunia ketiga kalau melihat eskalasi yang sangat luar biasa begitu. Apalagi kita tahu Lebanon itu sudah masuk ke dalam serangan Iya, juga dari dengan Israel. Hizbullah ya. Jadi dan kedutaan besar di Kementerian Luar Negeri sudah menyuruhkan agar warga Indonesia yang ada di Beirut untuk meninggalkan Betul. kota itu karena memang serius sekali dan jadi memang Israel kelihatannya memperluas medan pertempuran juga kan, dia menghadapi front-front yang lain seperti mulai dari selain dengan Hamas di Palestina kan, dia juga dengan Hizbullah di Lebanon, dia juga dengan Iran dan juga dengan Houthi ya Mbak di Yaman. Jadi ya tidak berlebihan kalau kemudian banyak yang meramalkan itu bisa jadi pemicu dari perang dunia ketiga. Kita ingat bagaimana perang dunia pertama itu kan dipicu pembunuhan Pangeran Ferdinand ya di Sarajevo ini oleh seorang ekstremis dari Serbia pada waktu itu. Jadi, mudah-mudahan itu jadi mereka semua yang syahid gugur dan bisa dan mudah-mudahan saja gugurnya atau syahidnya Ismail Haniyah ini mengubah peta perjuangan bangsa Palestina dan saya kira ini akan makin menambah simpati besar yang sekarang ini memang banyak bermunculan dari berbagai penjuru dunia termasuk negara-negara Eropa yang tadinya kan selalu bandul politiknya selalu berpihak pada Israel, pada Zionis Israel. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi yang menjadi perbincangan adalah juga cuitan dari akun Mossad gitu ya, yang menuliskan eliminated begitu, yang artinya sudah tereliminasi nih satu orang nih gitu. Ini memang menjadi incaran betul dari dari Mossad. Kita menunggu siapa yang menjadi pengganti dari Ismail Haniyah ini karena dia memang berhasil Mas Hersu menggalang dukungan dari seluruh dunia begitu ya, dengan dia menyurati juga para kepala negara, terutama negara-negara Islam dan juga negara berpenduduk Muslim besar seperti Indonesia, kepala negara disurati dan berbagai hal lah. Dan diplomasinya sangat-sangat kuat kemampuan diplomasinya. Ya, kita berduka, tapi kita semoga yang akan menambah semangat perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Oke, kita mesti kembali ke Indonesia dan seperti kita ingatkan tadi pasti dampaknya itu juga akan terasa sampai ke Indonesia berkaitan karena pengaruh geopolitik global dan sekarang ini kan kondisi Indonesia itu memang sedang tidak baik-baik saja ya Mbak Aki. Kalau kita menyimak dari riset-riset yang dilakukan oleh data pemerintah sendiri sesungguhnya menunjukkan betapa memang kondisi di Indonesia itu sangat buruk sekali. Sebelumnya BPS seperti dikutip oleh Kompas kan juga menunjukkan data-data bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor formal di Indonesia itu di eranya Presiden Jokowi itu terus menurun dibandingkan dengan era sebelumnya begitu, bahkan kalau di era Pak SBY itu mencapai bisa sampai 15-an juta lebih untuk penyerapan tenaga kerja, kemudian periode pertama Pak Jokowi itu turun hanya sekitar 8 juta, 7 juta atau 7 juta dan kemudian turun lagi itu mencapai hanya 2 juta saja itu, seingat saya angkanya seperti itu. Nanti kita ini kan detail angkanya ya Mbak Agi, tapi itu menunjukkan betapa memang di era Pak Jokowi itu semuanya jadi amburadul gitu dan belum lagi kemudian ini kan kita mengutip data-data resmi ya, terus kemudian Deputi Kepala Bappenas kan juga menyebutkan gitu bahwa sekarang itu terjadi luar biasa di industrialisasi ya, terutama sektor manufaktur juga yang terus merosot dan itu sumbangan manufaktur di Indonesia itu terhadap PDB, terhadap jadi produk domestik bruto, jadi penghasilan keseluruhan negara ini itu kalau tahun 2002 itu mencapai 32%, sekarang tinggal 20%. Jadi Bappenas juga mengingatkan bahwa mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju. Jadi jangan terbuai dengan omongan para Pak Jokowi apalagi buzzer gitu bahwa Indonesia tahun 2045 itu akan menjadi Indonesia emas. Nggak ada ceritanya semacam itu karena data-data yang dilansir oleh pemerintah sendiri menunjukkan itu tidak mungkin terjadi. Itu ya, jadi kecuali kalau melakukan perubahan Pak Prabowo bisa melakukan perubahan-perubahan besar. Tetapi kan kita tahu bahwa anggaran APBN yang ada saja sudah
nggak memungkinkan untuk buat itu, dan kemudian kondisi geopolitik global kan pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam perbincangan saya dengan Awalil Rizki, ahli fiskal, kan dia menyebutkan bahwa hutang pemerintah itu kan kalau yang dilansir oleh Ibu Sri Mulyani selalu disebutkan sekitar 8 ribuan begitu ya, 8.000 triliun. Realitasnya tidak seperti itu. Kalau total sebenarnya sesungguhnya itu mencapai 12.670-an ribu triliun, dan ke 12.670 ya, itu triliun ya, 12.000 artinya 12.000. Kemudian kalau ditambah dengan utang BUMN gitu ya, utang BUMN yang itu kan pemerintah kan punya PMN di situ kan memang harta BUMN itu dipisahkan dari keuangan negara, tapi kan pemerintah punya PMN, dan itu kalau berarti kan ada kepemilikan saham pemerintah di situ, maka diperkirakan itu hampir mendekati 20.000 triliun, Mbak. Coba bayangkan itu, angka yang sama juga diungkapkan oleh Misbahun, ya, anggota DPR dari fraksi Golkar. Jadi ngeri, Mbak, situasi bangsa ini di akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi masih terus pamer gitu, seperti tukang sulap mau menyihir kita dengan cara berkantor di IKN kemarin. Ya, speechless ya sebetulnya kalau mendengarkan data-data itu, karena kita mau ngomong apa lagi begitu ya. Pak Jokowi begitu sibuknya begitu mengurusi IKN, semuanya adalah demi IKN, begitu mencari investor ke sana sini yang hasilnya zong begitu. Dan semuanya hanya omon-omon saja. Jadi apa yang terjadi akhir-akhir ini kita harus tahu, rakyat Indonesia harus tahu. Dengan kemungkinan adanya perang dunia ketiga begitu ya Mas Ersu, walaupun itu tidak muncul perang dunia ketiga, tapi eskalasi di dunia ini meningkat begitu, itu tetap saja kita harus ancar-ancarnya perkiraannya adalah harga minyak dunia itu pasti tinggi, akan naik begitu. Yang artinya kita pun beli begitu dalam keadaan lebih harus mengeluarkan spending money itu lebih besar begitu. Yang artinya subsidi pun pasti akan melonjak begitu. Belum lagi harga pangan begitu yang kita harus impor dari luar. Yang otomatis kalaupun kita impor dari kawasan gitu, artinya dari Asia atau Asia Tenggara sendiri pun mereka pasti akan menaikkan harga impornya juga, karena mereka pasti akan berdampak begitu, karena produksi mereka pun pasti akan naik begitu ya, variabel-variabel untuk produksinya. Sementara untuk di dalam Indonesia sendiri dari Januari sampai dengan bulan Juni yang lalu itu sudah 32.000 orang yang ter-PHK begitu. Itu baru yang catatan resmi ya, padahal catatan tidak resminya yang bertebaran di konfederasi atau serikat pekerja atau serikat buruh itu kalau dijumlahkan jauh lebih besar, Mas Hersu. Jadi kita memang menghadapi situasi yang saat ini sangat-sangat rentan. Bahkan ada salah satu misalnya seperti konfederasi pekerja Nusantara kalau tidak salah ya, saya lupa itu singkatannya persisnya, karena konfederasi kita tuh banyak sekali. KSPSI saja ada 2 gitu ya, yang ada 2 begitu. Membedakan satunya presiden, satu ketua umum. Ya. Betul. Belum lagi yang bergerak secara nasional, ada juga yang lokal per provinsi seperti itu. Nah, ini salah satu data saja. Ini salah satu pabrik begitu yang ada di Bandung itu sudah memberitahukan bahwa pada bulan depan, yaitu bulan Agustus, artinya mereka akan mem-PHK 500 pekerja mereka. Data ini didapat dari pekerja yang akan di-PHK, kemudian melaporkan ke konfederasinya. Belum lagi di Jawa Tengah, Mas Hersu, ribuan. Jadi ini sudah ini sudah klimaks lah sebetulnya begitu. Di tengah-tengah kita itu terjadi pengangguran sangat tinggi. Bahkan IMF Outlook begitu baru saja merilis bahwa Indonesia itu memiliki jumlah pengangguran persentase begitu tertinggi di ASEAN gitu, di antara negara-negara ASEAN. Kalau tidak salah 5,3 atau berapa persen begitu, Mas Hersu. Yang ini artinya kalau kita seandainya berkumpul begitu ya, di antara 20 orang satunya itu adalah pengangguran begitu, atau artinya tidak berpenghasilan, dan ini jelas akan mempengaruhi situasi kriminalitas di dalam negeri. Kita tahu kalau begitu banyak pengangguran itu maka situasi kerawanan sosial itu pasti akan meningkat gitu. Dan inilah kondisi yang kita hadapi. Sementara Pak Jokowi, saya jadi berpikir juga kemarin dia nggak bisa tidur di IKN, kenapa ya? Kalau orang biasa tuh nggak bisa tidur karena mikirin utang. Nah, jangan-jangan dia ya setidaknya barangkali mikirin utang juga, karena saya sih senang kalau Pak Jokowi mikir, Mbak. Masih senang buat saya. Kayaknya nggak mikir ya.
Iya, jadi karena berbagai peraturan-peraturan yang sekarang dikeluarkan gitu Mas Efsu, nanti kita bicarakan ya, peraturan apa saja sih. Ini salah satunya berdampak terhadap para UKM kecil, bukan UKM apa menengah kecil, bukan ya, mikro malah justru Ya, begitu mikro. kan. Ada standar mikronya seperti kaki lima, warung-warung kecil begitu itu hitungannya adalah mikro dan ini banyak peraturan yang akan diterapkan ini akan berdampak terhadap mereka. Ya, iya. Oke, kita teruskan saja, Pak. Langsung kita akan bicara soal apa-apa saja kira-kira yang akan jadi beban rakyat kita ini di akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Ini peninggalan Pak Jokowi apa ini nanti, dan kemudian juga tentang masa depan IKN dan juga nasib dari para pekerja ASN terutama yang akan pindah ke IKN. Karena kan Menteri Pan-RB itu baru saja menyampaikan bahwa pemerintah itu atas permintaan Pak Jokowi sedang merevisi insentif yang akan diberikan kepada para ASN. Tadinya kan mereka-mereka yang mau pindah ke ASN kan dijanjikan berbagai insentif gitu yang menggiurkan. Ya memang untuk supaya mereka mau pindah. Insentif itu bukan hanya berupa tunjangan untuk berupa gaji, tambahan-tambahan lainnya, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang ada di IKN. Ini termasuk perumahan dan sebagainya. Dan kelihatannya itu semua yang berantakan sebenarnya, dan ini yang kenapa kemudian direvisi, karena ya memang persoalnya APBN kita yang jadi masalah. Yang sangat terasakan bagaimana janji kampanyenya Pak Prabowo ya untuk makan siang gratis yang semula itu dianggarkan rencananya sampai 450 triliun itu kan untuk tahun ini saja itu baru bisa dianggarkan 71 triliun. Itu kan terlihat sekali bahwa ya anggaran APBN kita sudah tidak memadai, dan itu membuat timnya Pak Prabowo itu jungkir balik untuk melakukan simulasi-simulasi bagaimana agar jumlah mereka yang bisa dijangkau oleh program makan siang itu semakin banyak. Kan janjinya kan 82,9 juta. Tapi kan itu dengan anggaran 450 triliun, 500 triliun ya Pak? Apa 450? Iya, 450 triliun. Ya. Dan kemudian kalau dengan 71 triliun itu kan angkanya itu nggak ya apa, seperenam lebih, hampir sepertujuhnya begitu ya. Jadi ya memang ini berantakan, dan ini menunjukkan betapa pemerintah nggak punya duit lagi. Jadi untuk yang program janjinya Pak Prabowo saja itu kesulitan, apalagi untuk yang janjinya Pak Jokowi, dan itu pasti tidak akan dapat prioritas dari Pak Prabowo gitu. Ya, jadi ini judulnya adalah pemerintah nih boncos habis-habisan gitu ya. Tapi pemerintah yang membuat boncos, rakyat yang terkena begitu. Jadi janji-janji kepada ASN itu kan tadinya juga mereka harusnya sudah pindah nih. Sekarang sudah bulan Juli, besok sudah tanggal 1 Agustus begitu ya. Dan tentu saja mereka harusnya sudah beberapa bulan berada di IKN kalau berdasarkan target semula begitu. Tapi sekarang sampai akhir Juli pun mereka belum pindah. Bahkan dikatakan sekitar bulan September begitu mereka baru pindah. Nah, dan sekarang ini yang terjadi begitu, ini kan pengakuan dari pemerintah juga ya Mas Hersu, bahwa kantor di IKN itu terbatas begitu. Jadi PNS itu nanti kemungkinan akan bekerja di kantin, akan bekerja di ruang perpustakaan begitu ya. Saya baru sedih sekali kalau seandainya di sini mereka itu bekerja dengan dengan fasilitas begitu ya, sehingga mereka merasa nyaman sehingga dapat produktif begitu kan. Kalau kemudian kenyataannya mereka tidak produktif, ya itu adalah karena pengawasan, karena habit di sekitarnya begitu kan. Nah, tapi kalau kemudian di IKN ini kan alasannya adalah untuk mencontoh pekerja-pekerja yang ada di luar negeri begitu. Karena dengan gimana di luar negeri itu dengan sistem digitalisasi yang sudah modern sehingga mereka dapat bekerja di mana saja. Nggak perlu pindah dong kalau pakai digital, ngapain pindah ke IKN? Ya, betul. Itu kan program yang disebut work from anywhere, tadinya begitu ya. Kalau anywhere, mau dia di luar negeri, mau di apapun nggak ada masalah. Itu saya punya seorang sahabat begitu yang dia bekerja di salah satu lembaga internasional di New York begitu Mbak ya. Dan kemudian kok dia sering pulang ke Indonesia gitu dan bisa sampai berbulan-bulan. Ternyata dia pekerjaannya tadi itu yang disebut betul-betul sebagai work from anywhere. Nah, itu bisa terjadi gitu. Jadi nggak perlu bangun IKN gitu. Iya, kalau yang seperti itu bekerja di atas pohon, di atas genting pun kan bisa begitu. Kita kalau tidak di atas genting itu yang dapat sinyal internetnya nggak bagus, Mbak. Iya, dan kita tahu bahwa banyak pekerja asing yang sekarang menetap di Bali, Mas Hersu, itu mereka memang
work from far begitu ya, far away begitu kan. Dan mereka adalah pekerja-pekerja digital, umumnya tuh seperti itu Mas Hersu. Jadi kalau yang seperti ini begitu ya, mereka bisa bekerja di kantin apa itu sebetulnya adalah karena alasan keterbatasan dari soal pembangunan yang memang tidak sesuai dengan target begitu kan. Karena memang dikatakan juga bahwa nantinya di sana misalnya ada meja itu akan sharing office begitu. Ada ruangan akan sharing office, berarti kalau meja ya berarti sharing mejanya. Jadi satu meja bisa dipakai oleh 2 atau 3 orang seperti itu. Karena memang satu gedung pun bisa dipakai oleh beberapa kementerian. Kan rencananya akan seperti itu. Jadi saya sudah bisa membayangkan dan mereka berkamuflase atau beralasan begitu bahwa ini ASN sudah dan juga para dokter sudah tidak sabar untuk segera pindah ke IKN begitu. Mereka sangat antusias pindah ke sana karena dengan alasan kesehatan. Alasan kesehatan gimana ya maksudnya? Jadi bahkan air pun sulit didapat begitu kan Mas Hersul. Dan juga udara yang banyak sekali ini kan orang yang sudah ada di sana, para pekerja pun juga mengunggah banyak sekali video-video mereka bagaimana udara di sana begitu dibandingkan dengan udara di tempat asal mereka begitu. Jadi memang ini dibayangkan itu hutan. Jangan dibayangkan hutan, itu hutan industri gitu yang tanaman-tanaman yang hutannya betul. itu homogen hutannya gitu, bukan hutan yang kita bayangkan hutan-hutan ada di Indonesia, beda loh ini. Iya, karena itu hutan yang aslinya, yang heterogen itu kan memang sudah tidak ada di sana. Ini memang hutan yang setiap 5-6 tahun sekali itu dipanen lah untuk diambil kayunya sebagai bahan baku industri. Jadi ini yang kita kembali kepada kantor yang terbatas tadi ya Mas Hersu. Jadi ini rencananya PNS yang akan bekerja di sana, begitu mereka akan sharing apartemen juga begitu ya akan jadi ada sekitar berapa 3.000 lebih begitu katanya. Jadi mereka yang jomblo nih yang kena. Walaupun mereka menurut Menpan RB ya Aswar Anas begitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dia mengatakan bahwa walaupun dia eselon 1 tapi kalau dia masih jomblo atau belum menikah maka dia akan sharing rumah susun atau apartemen begitu. Jadi walaupun dia misalnya eselon 2, eselon 3 tapi dia sudah menikah maka dia akan mendapat hak untuk mendapatkan satu apartemen karena dia bersama istri dan anak-anaknya. Tapi apartemen yang disediakan pun yang untuk yang sudah berkeluarga itu masih sekitar 1.700 kalau tidak salah. Sementara yang untuk sharing itu ada 3.000 lebih. Jadi memang ini kesiapan pemerintah ini masih sangat-sangat terbatas. Tapi dipaksakan untuk supaya IKN itu segera terhuni, sepertinya itu seperti itu Mas Hersu. Karena di sana sudah disiapkan hotel, pasar, dan sebagainya. Nanti siapa yang akan belanja ke pasar? Nanti siapa sanak saudara yang kita akan tinggal di hotel? Jadi ini memang sebuah peradaban gitu yang dipaksakan untuk segera berjalan begitu ya. Padahal yang namanya peradaban itu kan biasanya berupa bukan revolusi tapi evolusi begitu kan, sedikit demi sedikit sehingga membentuk suatu kebudayaan gitu sesuai dengan daerahnya. Ini kalau melihat ini kita prihatin sih Mas Hersu. Beberapa media itu sudah mewawancarai para ASN gitu, tapi mereka tidak bisa disebutkan namanya dan kemudian direkam. Ya mereka merasa worry dengan keadaan di sana gitu. Kalau bisa ya jangan pindah. Sebagian mengatakan demikian. Ya. Dan saya kira sebenarnya ini kalau dari sisi para ASN ya, ketidaksiapan pemerintah untuk pindah itu bukan kabar buruk loh Mbak, kabar baik loh buat mereka. Karena kan dulu kita tahu ketika pertama kali muncul kabar bahwa pemerintah ibu kota akan dipindahkan itu kan saya banyak kenalan juga yang bekerja di terutama di departemen itu kemudian mencari akses untuk pindah ke bahkan dia pindah ke provinsi, ke kabupaten gitu. Yang penting pokoknya mereka nggak pindah nggak pindah ke IKN gitu. Terutama kalau yang di Jakarta itu yang jadi sasaran ya misalnya Pemkot Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor itu yang jadi sasaran buat mereka. Pokoknya yang penting tidak pindah ke IKN kan begitu. Jadi kalau sekarang seperti ini saya kira mungkin mereka sendiri merasa juga malah senang karena kemungkinan besar itu juga tidak akan pindah dan tampaknya memang tidak akan pindah para ASN itu Mbak. Iya, atau kemudian kalau saya bayangkan sih ya Mas Hersu, cost-nya kan terlalu tinggi.
Karena mereka misalnya mendapatkan apartemen atau apa itu kan gratis gitu ya. Saya tidak tahu karena seringkali pemerintah ini memberlakukan sebuah kebijakan yang tadinya sepertinya kebijakan yang seterusnya tapi kemudian diubah lagi begitu. Tapi untuk sementara ini kan mereka hanya membayar token listrik misalnya seperti itu dan air begitu dan konsumsi air tapi apartemen gratis. Nah, kemudian siapa yang akan biaya maintenance-nya itu kan tentunya pemerintah yang akan memberikan biayanya. Anggaran untuk IKN ini sangat besar, belum lagi anggaran untuk maintenance istana Pak Jokowi begitu kan. Untuk sementara ini kan Pak Jokowi yang kita harap untuk berkantor di sana yang sedemikian besar begitu ya Mas Hersu. Ini sudah berapa untuk itu begitu, padahal nanti saya rasa ketika Pak Prabowo nanti sudah dilantik dan sudah bekerja, pasti hal-hal yang tidak perlu itulah yang akan dipangkas gitu, yang tidak produktif. Bahkan medsos, netizen begitu ya, itu mempertanyakan itu kira-kira bilah-bilah yang dipasang pada sayap Garuda yang menaungi istana begitu, itu kalau ditanyakan manfaatnya untuk rakyat gitu kan, setiap spending money, setiap pengeluaran begitu Mas Hersu dari anggaran itu kan kita hitung berapa manfaatnya buat rakyat, itu berapa kira-kira manfaatnya sih begitu. Sementara itu biaya pembangunan dari istana Pak Jokowi atau istana Garuda ini triliunan begitu Mas Hersu, kira-kira berapa manfaatnya buat rakyat. Maintenance-nya lagi selama kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian itu berapa yang harus dikeluarkan begitu. Dan maaf nih, ini pendapat pribadi saya masalah justru melihat, dan mungkin banyak netizen juga memiliki pendapat serupa karena saya membacanya di medsos, saya tidak melihat itu sebagai sayap burung Garuda begitu. Ada yang mengatakan iya Mas Hersu, ada yang mengatakan itu sepertinya sayap burung gagak begitu ya. Padahal kalau gagak ini sebenarnya kalau ditelusuri, gagak ini adalah burung yang pintar gitu, yang pandai, yang intelijensianya tinggi, tapi sering berkonotasi sebagai burung kegelapan gitu ya, karena dia memang nokturnal begitu. Dan saya pun juga melihat itu agak-agak ada nggak tahu sih, ini pendapat pribadi saja, seperti ada bayang kegelapan begitu di sayap tersebut. Berkali-kali saya melihat dari istana Pak Jokowi kok agak merinding ya, mohon maaf ya Pak Jokowi, saya justru melihatnya sebagai sesuatu yang kalau istana yang putih, istana Garuda itu di depan itu berdiri begitu saja megah di atas bukit, sepertinya akan lebih terlihat indah dan bukan dinaungi oleh bilah-bilah gitu yang terlihat hitam gitu. Dan ketika maghrib, ada yang mengambil gambar ketika maghrib itu nuansanya agak seram gitu Mas Hersu. Ini di luar ya. Oke, tetapi gini, yang juga cukup menarik kan tadi ada menyebutkan bahwa Menteri Wamen ATR ya, yang juga sekarang jadi wakil PLT, wakil Kepala Otorita IKN, kan memastikan Pak Prabowo akan pindah ke sana gitu ya, Mbak, tadi Anda sebutnya ya. Betul. Iya, jadi Raja Juli Antoni itu meyakini bahwa nanti Pak Prabowo itu pasti akan berkantor di sana begitu. Lah kok mengatasnamakan Pak Prabowo? Sejauh apa dia tahu soal Pak Prabowo? Tanda-tandanya itu saya kira udah jelas Pak Prabowo tidak akan kantor di sana karena misalnya soal pelantikan itu kan Pak Prabowo juga tidak mau dilantik di sana, seperti dikatakan oleh Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, pokoknya tidak dilantik di IKN kan begitu ya, dia menyatakan. Dan yang juga cukup menarik itu kan ketika Pak Jokowi berencana sebenarnya melakukan rapat kabinet, kan skenario-nya tanggal 30 kemarin setelah ngantor itu Pak Jokowi akan rapat kabinet di IKN kan, dan seperti diakui oleh Pak Jokowi sendiri menyatakan bahwa belum bisa rapat kabinet di sini karena masih banyak yang di Paris. Nah, Pak Prabowo lebih milih ada di Paris gitu. Pak Prabowo justru lebih memilih menghadiri Olimpiade dan kemudian bertemu dengan para petinggi berbagai badan olahraga, salah satunya kan dengan FIFA juga ketemu itu Pak Prabowo ya. Saya tidak tahu apakah memang jadwalnya cukup panjang itu atau sengaja memang dibuat lama supaya nggak ikut-ikutan ngantor seperti Pak Jokowi. Dan saya kira memang pasti lebih menarik untuk ada di Paris menyaksikan pertandingan olahraga ketimbang diajak naik sepeda motor untuk meninjau proyek di IKN begitu. Dan ini perlu dicek ya. Ada seorang tokoh yang bercerita bahwa dia bertemu dengan Pak Prabowo waktu di forum di Qatar beberapa waktu forum ekonomi ada forum ekonomi bulan Mei lalu itu katanya dia beliau bertemu dengan, saya nggak bisa sebutkan namanya, beliau bertemu dengan Pak Prabowo dan kemudian menanyakan soal ini langsung pada Pak Prabowo yang menyatakan Pak Prabowo tidak akan berkantor tidak akan pindah ke IKN gitu. Itu pernyataan dari si tokoh ini ya. Tapi saya kira mungkin kalau lihat sinyal-sinyalnya kayaknya benar sih ya, karena soal pelantikan pun juga Pak
Prabowo tidak mau di sana. Dan bisa bayangkan ya Pak Prabowo ini kan tokoh yang saya kira dia orang yang dalam konotasi yang positif, dia menikmati pergaulan internasional. Buat dia nggak canggung gitu bergaul dengan komunitas internasional itu, dan dia pasti nanti itu dia bisa lebih rileks, lebih mudah itu bertemu bicara dengan para duta besar negara sahabat maupun lembaga-lembaga internasional yang datang ke Jakarta. Bayangkan itu kalau Pak Prabowo tiba-tiba tinggal di IKN, bagaimana mungkin para duta besar segala macam itu akan bertemu dengan Pak Prabowo. Itu kan kita ingat kan beberapa waktu yang dulu tahun 2019 Mbak Agi, Pilpres 2019 ketika Pak Prabowo mencalonkan diri jadi presiden, itu kan ada berapa puluhan duta besar dari negara-negara Uni Eropa yang waktu itu beraudiensi dengan Pak Prabowo kan, masih ingat Mbak Agi ya? Betul, iya. Iya, saya juga membayangkan demikian, dan itu juga tidak dicontohkan oleh Pak Jokowi kan. Pak Jokowi saja cuma 2 malam itu betahnya ada di IKN, sudah buru-buru balik lagi begitu. Apalagi nanti Pak Prabowo, masa Pak Prabowo mau seperti diasingkan di sana begitu. Coba kita lihat nanti Mas Hersu, sesudah 17 Agustus apakah Pak Jokowi mulai 17 Agustus akan terus berkantor di IKN begitu. Apakah kalau seandainya dia melakukan kunjungan ke daerah, kembalinya ke IKN sebagai home base-nya dan tidak lagi di Istana Bogor begitu kan. Jadi ini orang kan perlu presiden seperti yang dilakukan Pak Jokowi itu menyapa rakyat, senangnya bertemu dengan rakyat. Nah kalau di sana begitu untuk menyapa rakyat saja jauh begitu. Yang ada sekelilingnya adalah para pekerja konstruksi, dan kemudian apalagi kalau jalan tol itu belum selesai, bandara belum selesai. Nah ini soal bandara lagi ya Mas Hersu. Ini bandara kan targetnya 2.200 meter. Ini sepertinya juga tidak akan sepertinya akan molor begitu selesainya begitu. Kalau menurut Menteri Perhubungan, dan dia klaimnya ini nanti akan bisa didarati oleh pesawat berbadan kecil atau narrow-body seperti yang pesawat kepresidenan kita begitu. Tapi sepertinya ini juga dikhawatirkan begitu akan molor, walaupun katanya ini betul-betul bandara yang berbiaya sangat besar karena 24 jam, ini pengakuan dari Menteri Perhubungan sendiri ya, dari Budi Karya yang mengatakan, begitu juga dari Pak Basuki yang mengatakan bahwa 24 jam itu rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca itu dilakukan di sana Mas Hersu. Bahkan malam hari saja itu ada 4 pesawat yang terus bergantian mereka terbang begitu untuk menaburkan garam untuk merekayasa, dan katanya selama 2 pekan terakhir ini hasilnya adalah tidak hujan. Jadi ini berapa untuk rekayasa saja sudah berapa begitu. Jadi luar biasa sekali. Kalau Pak Jokowi Mbak Rara ya Mbak ya? Kan Pak biasanya. Iya, saya juga heran kenapa ya? Kenapa kemana ini Mbak Rara begitu. Jadi barangkali Mbak Rara yang dulu kan untuk show saja ya Mas Hersu. Sekarang kalau Mbak Rara ada di sana dan kemudian itu ditangkap oleh kamera menjadi show, itu malah justru menjadi sesuatu yang kampanye negatif, saya rasakan seperti itu. Karena sekarang saja sudah jauh dari target pembangunan. Seharusnya ini sebelumnya bulan-bulan yang terakhir itu akhir Juli sudah selesai. Sekarang sudah mau masuk Agustus dan masih belum selesai begitu. Ya, jadi saya kira sebenarnya tadi jadi tidak relevan tuh soal mau sharing office, bukan hanya sharing office ya, sharing table bahkan begitu ya, kemudian bisa kerja di mana-mana di kantin dan sebagainya. Itu tidak relevan karena kemungkinan besar ya mereka tidak akan jadi pindah ke IKN kalau menurut keyakinan saya sih Mbak gitu. Ya. Iya. Walaupun mungkin pindah ke IKN Mas Hersu bisa jadi berangsur-angsur akan kembali ke tempat semula kan, seperti itu ya. Karena kita bayangkan kalau presidennya tetap ada di Jakarta, bagaimana mungkin unsur-unsur yang melayani presiden ini kemudian nun jauh ada di IKN. Mereka kan melakukan pelayanan publik. Dan lagi kalau kita melihat undang-undang tentang ibu kota negara begitu, semua lembaga tinggi negara itu letaknya adalah di ibu kota negara. Jadi lembaga tinggi negara apa saja termasuk kan DPR, gedungnya saja belum ada begitu. Belum dibuatkan gedung kura-kura yang jumlah anggota DPR kita berapa, ada DPD, ada MPR begitu kan Mas Hersu, dan ini belum ada. Tidak hanya gedung, fasilitasnya juga loh di sana begitu, beserta dengan rumah-rumah jabatan. Masa anggota di sini sudah terbiasa tuh anggota DPR itu mendapatkan landing house atau rumah beserta tanah begitu kan, supaya mereka juga nyaman dalam bekerja. Mereka akan ditempatkan seperti ASN, kemudian di rumah sharing house juga gitu ya. Dan
Nah, terus mereka kan biasanya banyak itu kan kerjaannya setelah ngantor biasanya nongkrong, nge-wine, sigar gitu dan sebagainya. Di mana mereka mau nongkrong di sana? Makanya pada waktu itu kan anggota DPR mengusulkan agar Jakarta tetap jadi ibu kota konstitusi gitu. Itu alasan mereka supaya mereka tetap ada di Jakarta. Ini akal-akalannya aja. Sekarang saya kira nggak perlu akal-akalan anggota DPR, Mbak Agi. Mereka pasti aman, mereka pasti akan tetap ada di Jakarta. Oke, nggak ada habisnya nih kalau ngomongin Pak Jokowi soal IKN-nya, Mbak. Betul. Ya. Ya, kita ke topik berikutnya aja ya, Mas Hersu ya. Ya. Ini akan menyentuh kehidupan rakyat banyak. Ini jadi baru saja Pak Jokowi itu pada tanggal 26 Juli kemarin dia menandatangani peraturan pemerintah begitulah ya. Ini memuat banyak sekali ketentuan dan larangan. Yang pertama kita urut saja, Mas Hersu. Yang pertama ini adalah soal Pak Jokowi ini yang mendukung pelarangan susu formula pembatasan gitu ya, pembatasan penjualan susu formula. Nah, ini susu formula ini Mas Hersu tidak hanya dilarang untuk memberikan diskon gitu ya kepada konsumen. Jadi memang harganya harus harga asli seperti itu. Ini kan harga memang juga terpantau begitu. Dan kemudian juga dilarang memberikan sampel. Nah, ini kan sampel-sampel biasanya kalau seandainya seorang ibu melahirkan di rumah sakit, di klinik atau di apa, biasanya terus kemudian ada sampel susu formula dari pihak pabrik seperti itu, dilarang memberikan sampel begitu. Dan juga dilarang beriklan, dilarang melakukan iklan itu ada ketentuannya, iklan di sini di media elektronik di apa dan sebagainya itu dilarang. Begitu juga untuk mendatangi misalnya rumah melakukan promosi dari door to door seperti itu juga dilarang. Jadi ini susu formula kita tahu ini seringkali dipakai sebagai pengganti ASI ya, air susu ibu begitu Mas Hersu. Ini saya bacakan saja. Larangan itu dimuat dalam peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi maksudnya ini dalam Undang-Undang Kesehatan gitu Mas Hersu. Dan pemberian potongan atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual itu dilarang. Selain itu tidak boleh memberikan diskon. Itu isi larangan pasal 33 peraturan pemerintah tersebut. Juga dilarang memberikan contoh susu formula. Jadi contoh produk dilarang secara gratis. Juga tidak boleh menawarkan kerjasama berbentuk apapun dengan fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, kader kesehatan, ibu hamil maupun ibu yang baru melahirkan dan sebagainya. Ini masih panjang lagi begitu ya. Dan begitu juga soal pengiklanan ya. Pengiklanan susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik, media luar ruang dan media sosial itu tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Jadi alasannya dalam belet itu larangan berlaku lantaran diskon dapat menghambat pemberian ASI eksklusif begitu. Jadi memang ASI eksklusif ini kan diberikan pertama itu sampai 6 bulan terus kemudian sampai 2 tahun ketika bayi berusia 2 tahun begitu Mas Hersu. Nah, ini mendapatkan banyak tanggapan. Saya ambil satu saja ya. Misalnya ini yang dimuat di salah satu media. Dimuat di salah satu media, kita tahu di situ di bawahnya ada komen-komen interaktif ya. Seperti misalnya komennya seperti ini. Nggak masuk logika akal sehat. Bagaimana kalau ibu miskin dan tidak bisa menyusui anaknya karena faktor kesehatan, harus bekerja dan sebagainya. Jahat sekali ya, begitu. Ada yang mengatakan juga baru kali ini punya presiden keluarkan PP yang melarang pemberian diskon produk susu formula. Otak ini rasanya sia-sia dipakai untuk hal tersebut. Ternyata sedemikian jahatnya tindakan pihak-pihak yang menghendaki pembodohan rakyat negeri ini, begitu. Kalau saya sendiri mungkin tadinya maksudnya adalah baik, yaitu supaya ibu-ibu itu mau memberikan ASI eksklusif kepada anaknya begitu Mas Hersu. Tapi ini kan tentu ada, kita ketahui Mas Hersu, karena saya pun mengalami sendiri berdasarkan pengalaman saya di pemirsa. Itu saya punya 2 anak dan dua-duanya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Karena apa? Karena memang tidak keluar. Dan ternyata dari sekian ibu, jumlah sekian ibu itu memang sekian persennya itu dia tidak bisa menghasilkan ASI seperti saya begitu. Ada karena hormon, ada karena keturunan yang rupanya ketika saya urut gitu ya, di atas saya begitu orang tua, nenek dan sebagainya itu ada yang tidak bisa memang memberikan ASI eksklusif seperti itu dan memang tidak keluar. Sudah diberikan obat oleh dokter, kemudian juga berusaha mencari herbal dan sebagainya begitu, bahkan masas juga diajarin, kursus oleh perawat dan sebagainya, tidak bisa keluar. Itu sampai anak yang kedua, bahkan juga terkena eklamsi. Jadi problem dari ibu melahirkan atau ibu mengandung dan melahirkan itu kan memang banyak sekali, besar sekali, sehingga
pengalaman saya Mas Hersu itu harus akhirnya tergantung kepada susu formula. Nih satu lagi, saya punya keponakan nih baru saja dia melahirkan sampai masuk rumah sakit. Karena apa? Karena dia memang susah hanya istilahnya hanya netes-netes saja begitu ya, sehingga harus mendapatkan bantuan susu formula. Dan dia stres dan kemudian demam begitu Mas Hersu, ketika diperiksa oleh dokter ternyata dia mungkin stres sudah menjelang ke depresi sehingga harus mendapatkan perawatan secara psikis dan fisik itu karena susu. Jadi ini seringkali yang tidak dipahami. Nah, kenapa peraturan ini tidak misalnya dengan mewajibkan ibu-ibu untuk memberikan ASI eksklusif begitu, dan dengan kampanye yang lebih banyak dengan melibatkan banyak orang-orang yang memang concern terhadap hal tersebut begitu. Tapi dengan pelarangan ini saya rasa memang ini baru saja dikeluarkan, baru saja terungkap begitu ya. Saya rasa ini akan mendapatkan reaksi yang banyak dari masyarakat. Ya, iya, iya. Oke, betul. Itu persoalannya kan harusnya ada eksepsional karena memang betul seperti Anda sampaikan tidak semua ibu-ibu mau bisa memberikan ASI eksklusif. Dan saya kira kalau bisa hampir semua ibu-ibu ya, ada sih 1-2 saya kira penjualannya nggak mau, itu pasti mereka akan lebih senang untuk memberikan ASI eksklusif, apalagi untuk kelas bawah ya Mbak ya, karena itu sudah sehat, itu juga murah kan gitu. Kalau susu formula ini kan mahal dan sebenarnya ini justru banyak orang yang kalau bisa memberikan ASI, yang pasti mereka akan memilih memberikan ASI gitu. Pasti. Ini tinggal soal literasi saja kalau soal ini ya Mbak, kepada ibu-ibu lah, terutama kalangan kepada wanita perlu literasi tentang bahwa yang terbaik itu ya susu ibu begitu. Oke. Betul. Terutama bagi wanita yang bekerja Mas Hersu. Oh iya. Dan kalau wanita bekerja itu banyak yang gajinya tidak 2 digit gitu ya, banyak yang gajinya bahkan di bawah UMR. Kalau susu formula saja mahal, sementara mereka harus memiliki pendamping selain ASI, ini kasihan betul gitu. Uangnya akan habis di situ. Kita tahu harga susu formula itu harga aslinya kan mahal. Mahal. Tapi ini kan menjadi ironisnya kalau memang betul untuk kesehatan, kenapa justru anaknya bagi-bagi susu, bukan susu formula, malahan susu apa sih namanya, susu kotak gitu ya? Itu UHT dengan kadar gula tinggi gitu. Ya itu kan ironisnya kalau mau sehat ini malah anaknya menggambarkan gaya hidup yang tidak sehat kan gitu. Anaknya siapa sih namanya? Gibran, Gibran ya. Iya, jadi Gibran ini kan pada bulan bukan pada bulan ya, pada akhir tahun kemarin sampai dengan menjelang pemilihan Pilpres begitu, terus membagikan susu formula dan ini sudah diprotes oleh banyak dokter, dikritik begitu Mas Hersu. Tapi ternyata bahkan sesudah Pilpres selesai sampai dengan bulan Juli ini dia terus membagikan susu-susu UHT tersebut yang tinggi gula begitu ya Mas Hersu. Dan ini salah satu, siapa sih nanti dibilang ini pro 01 atau 03 saja nih untuk menjelekkan? Tidak, ini salah seorang dokter spesialis gizi, yaitu misalnya saya bacakan saja Johannes Chandra Winata. Dia menyebut susu UHT dengan aneka rasa, mulai rasa coklat, rasa vanila, stroberi. Yang dibagikan Gibran itu Mas Hersu, susu rasa coklat, stroberi dan lain-lain. Dalam kemasan 200 ml untuk yang rasa coklat saja misalnya, kandungan gulanya sampai 14 gram. Ini bisa sampai 150 kilokalori dalam satu kemasan saja. Padahal menurut dia tidak boleh lebih ukuran 25 gram untuk anak-anak begitu. Itu batas maksimal. Kalau kemudian diberikan susunya saja sudah mengandung gula 14 gram dalam sehari, bisa jadi dia sangat mungkin dia melampaui batas tersebut begitu. Dan ini sudah banyak dikatakan, tapi tetap saja diberikan oleh. Dan sekarang ini padahal kan banyak sekali ya di Indonesia itu ditemukan anak-anak yang mulai kena diabetes ya, Mbak Agi, karena minum minuman kemasan-kemasan ini yang banyak mengandung gula gitu. Jadi ini betul-betul kebijakan yang kadang-kadang ini maunya apa sih gitu, kok kebijakan kok nggak jelas begitu. Belum lain lagi soal pembatasan ini ya Mbak, pembatasan kadar garam dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah kan sekarang itu, dan menyasar juga para yang Anda sebut tadi sebagai ekonomi mikro tadi. Iya. Ini juga Mas Hersu, ini perlu diketahui nih oleh pemirsa Off the Record ya. Jadi
tertuang ini dalam peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi ini sudah PP-nya ya, sudah peraturan pelaksanaan yang artinya ini akan diberlakukan begitu. Jadi ini menyasar pungutan cukai dari makanan olah saji atau siap saji begitu yang dijual oleh pedagang kaki lima, oleh kafe, kantin begitu sampai dengan hotel dan restoran. Ya oke lah kalau hotel dan restoran gitu Mas Hersu. Tapi ini apa namanya sampai ke ekonomi mikro ini menyasar ya Mas Hersu dan disebutkan itu dalam rangka mengendalikan konsumsi gula, garam dan lemak. Pemerintah pusat dapat mengenakan cukai untuk makanan olahan termasuk siap saji yang dianggap melebihi batas kebutuhan konsumsi harian. Ini pasal 194 dari PP tersebut. Ini luar biasa untuk mengendalikan konsumsi garam dan lemak. Tuh alasannya. Bener nggak alasan untuk mengendalikan? Itu pajaknya nih kelihatannya yang disasarkan. Ya. Betul sekali karena kita sudah boncos begitu ya. Jadi mendapatkan uang nih dari mana saja begitu. Ada yang mengatakan begini, loh tapi ini kan Pak Jokowi mengundangkan ini membuat peraturan pemerintahnya nanti berlaku di masa Pak Prabowo begitu kan, bukan di masa Pak Jokowi. Jadi nanti pajaknya udah bukan masa Pak Jokowi, nanti dulu wakil presidennya kan Gibran dan itu disiapkan untuk menjadi presiden berikutnya begitu kan. Iya. Ini memang kalau ngomongin Pak Jokowi nggak ada habis-habisnya. Tapi sorry tuh kita terpaksa mesti menyatakan bahwa memang begitu menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi semua yang selama ini disembunyikan itu sekarang jadi kebongkar semua begitu kan, dan perlahan-lahan itu juga data-data ini kan sebenarnya juga data-data yang kita ambil dari data pemerintah seperti data BPS, data dari Bappenas, data dari Kementerian BUMN sendiri kan, bagaimana BUMN ini nggak kuat pada ngadu ke DPR minta PMN karena penugasan dari Pak Jokowi membuat mereka jadi terlilit utang ya, kayak kemarin seperti Wijaya Karya ya yang mengaku bahwa gara-gara jadi penugasan untuk kereta cepat mereka jadi punya utang yang sangat besar gitu, dan saking nggak kuatnya kan mereka kan mengundurkan diri, kemudian sekarang yang jadi lead-nya itu adalah PT KAI. Tinggal tunggu waktunya itu PT KAI, padahal kan PT KAI ini termasuk BUMN yang sehat ya Mbak Agi ya. Nah, itu kan dampaknya nanti bisa terhadap bukan hanya pada kereta-kereta biasa tapi ke KRL itu apa ya? Komuter lain. Itu bisa juga dinaikkan tuh gara-gara untuk harus mensubsidi kereta cepat Cina yang jadi ambisinya Pak Jokowi gitu. Betul sekali Mas Hersu. Ini makin tergerus begitu ya pendapatan dari seharusnya mereka sudah bisa BUMN itu begitu sudah bisa hidup dengan baik begitu ya, berjalan untuk kemaslahatan rakyat begitu. Tapi mereka sibuk dengan bagaimana cara membayar utang karena memang penugasan PSN dan sebagainya itu luar biasa sekali bikin boncos di BUMN Mas Hersu. Ini saya rasa nanti sudah Pak Jokowi lengser gitu ya, mungkin baru bisa ini dibongkar itu bagaimana kerja dari PSN itu. Ini satu lagi sedikit saja Mas Hersu, ini juga pasti akan menjadi kontroversi. Sebetulnya saya setuju ya ada pembatasan untuk para perokok, tembakau dan sebagainya, menaikkan cukai begitu. Tapi ini kita melihat kondisi dulu lah, kan seringkali pemerintah itu alasannya adalah kita harus seperti di luar negeri, ini sudah iya, tapi pendapatan di luar negeri dan pengawasannya itu seperti apa, pendapatan UMR-nya seperti apa, kita masih jauh dari mereka, bahkan dari ketentuan World Bank pun kita masih jauh begitu kan. Nah ini juga ada pembatasan untuk melarang penjualan rokok eceran Mas Hersu. Nah, ini rokok eceran ini menjadi menjadi tumpuan begitu ya dari para pedagang-pedagang kecil, tukang rokok, yang ada di sekitar proyek dan sebagainya. Kalau saya lihat selama ini begitu. Jadi pemerintah melarang penjualan rokok batang satuan alias eceran. Negara juga melarang penjualan lewat mesin layan diri, penjualan ke orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil. Nah, ini benar kalau yang itu. Nah, jadi kalau rokok eceran ini nanti bagaimana pengawasannya Mas Hersu? Kita tahu ini akan menimbulkan semacam kong kali kong nanti ini di bawah.
yang ditugaskan itu biasanya Satpol PP-nya nanti mungkin, tapi Satpol PP-nya sendiri juga dia beli rokoknya juga eceran. Ya, ini memang yang boten dan jujur aja memang sekarang ini kan pedagang-pedagang kecil itu sudah mulai tergerus juga oleh minimarket itu kan, Mbak, ya. Kalau dulu kan kita melihat bukan merajalela ya, hampir setiap trotoar-trotoar di jalan dekat-dekat mungkin kan selalu ada itu grup kayak gerobak-gerobak yang isinya itu tadi jualan rokok, jualan macam-macam. Tapi sekarang udah mulai betul. berkurang gitu, Mbak Agi. Tadi kalah dengan minimarket. Oke, Mbak Agi, kita kalau ngomongin Pak Jokowi memang kagak ada habisnya. Kita cicil saja ya, nanti kita bahas satu demi satu sampai akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Kita mohon pamit ya, Mbak Agi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Rusmun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Yuk tetap salam waras, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.